Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kami yang terkasih, kami bersuka cita atas pertemuan kita malam ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online dalam kasih Tuhan. Mari kita ikut serta dalam pelayanan kami dengan mensubscribe channel Sylvia Margaret Huta Barat dan nyalakan lonceng notifikasi serta share setiap ibadah kepada saudara-saudari kita yang lain. Malam ini dengan sukacita dan syukur kita berkumpul di hadirat Tuhan untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan merayakan kasih Tuhan yang tak terbatas. Marilah kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita dalam iman, karena iman kita yang menyelamatkan kita. Inilah tema kita malam ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Pauline Sihombing, MTH MM. Dalam kesadaran akan anugerah kasih-Nya, marilah kita bersatu dalam doa dan penyembahan. Biarlah kita boleh berjalan dengan teguh dan iman, karena iman itu adalah senjata yang kuat bagi kita. Tetaplah kita percaya, tetaplah kita bertekun. Kita memulai ibadah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu yang tak terhingga, yang telah memimpin dan menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang percaya. Hari ini kami bersyukur atas perjumpaan kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu yang suci. Bapa yang penuh kasih, kami mengangkat hati kami dengan iman yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Kami mengakui bahwa hanya oleh kasih dan pengorbanan Kristus kami dapat merasakan keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih karena iman kami telah membawa kami dari kegelapan menuju terang-Mu. Hari ini Tuhan, kami ingin bersatu dalam roh dan kebenaran, merayakan kasih-Mu yang tak tergantikan. Berilah kami kekuatan untuk tetap teguh dalam iman, sehingga setiap langkah hidup kami menjadi saksi akan kebesaran nama-Mu. Kami berseru padamu bahwa iman kami telah menyelamatkan kami dan membawa kami dekat padamu. Bimbing juga Tuhan Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Pauline Sihombing, selama ibadah ini dan juga dalam setiap pelayanan dan pekerjaan Bapak Pendeta. Biarlah setiap kata yang disampaikan berasal daripada Engkau Tuhan. Berikan kesehatan, kebijaksanaan dalam memimpin jemaat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Saudara-saudari kami yang terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Pauline Sihombing, MTH, MM. Beliau saat ini melayani di Gereja GKPI Sidorame, Medan. Renungan khotbah kita hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Shalom Bapak Ibu, pemirsa YouTube channel Ibadah Tengah Minggu, yaitu ibadah bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang mengizinkan kami untuk menyampaikan firman-Mu melalui channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat, yaitu Ibadah Tengah Minggu. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu hadir pada hamba-Mu dan pada channel YouTube ini untuk menjadi sukacita dan menjadi keteguhan iman bagi seluruh pemirsa jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pada ibadah tengah minggu malam hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita, yaitu tertulis dalam Lukas pasal 4, dimulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, di bawah judul pencobaan di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sering sekali kita sebagai umat manusia mendapatkan pencobaan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi, firman ini adalah modal utama bagi kita untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka saya mengambil judul atau membuat judul daripada khotbah kita pada
ibadat tengah minggu ini, yaitu menang dalam pencobaan, teladani Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita sering sekali dicobai tentang masalah makanan, dan ini sangat klasik sekali. Dan ini sangat tua sekali. Pencobaan yang pertama dan itu dimenangkan oleh iblis, yaitu pencobaan di Taman Eden dengan makanan. Ya, dengan makanan. Itu berhasil. Adam dan Hawa takluk. Mereka tergoda untuk mengambil buah dan memakannya, padahal itu sudah jelas-jelas dilarang oleh Tuhan Allah, Sang Pemilik Taman Eden dan Sang Pencipta dunia ini, dan yang telah mengatur segala sesuatunya tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa. Nah, iblis ingin mencobai Yesus dengan pencobaan yang telah berhasil itu, dengan mengatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Nah, Tuhan Yesus tahu akal-akalan iblis ini. Maka dia dengan tegas mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, tapi dari firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, itu yang harus kita katakan dalam hidup kita ini. Ketika pencobaan-pencobaan tentang makanan datang kepada kita, nah kita coba kembali kepada kehidupan kita. Sering sekali kita dicobai tentang makanan-makanan. Ketika ada makanan di depan kita, kita ingin memakannya. Ya, mumpung ada. Nah, kita memakannya sedemikian rupa, kita tidak memperdulikan apakah makanan itu sehat, apakah makanan itu perlu untuk tubuh kita, apakah kita tidak menjadi sakit oleh karenanya. Tidak peduli kita makan saja sebanyak-banyaknya. Toh besok kita tidak mungkin bertemu dengan makanan sebanyak ini. Kita pikir seperti itu, sehingga kita bisa saja oleh karena makanan ini menjadi sakit perut, dan oleh karena makanan ini kita menjadi kolesterol, oleh karena makanan ini kita menjadi naik gula darah, naik asam urat, dan mungkin juga oleh karena makanan ini, karena kita mengkonsumsinya tidak teratur, menjadi asam lambung dan sebagainya. Nah, di sini kita diingatkan bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, tapi dari firman Tuhan. Nah, ada satu lagi yang unik di orang Batak pada umumnya, atau ketika orang datang ke pesta-pesta. Nah, di sana makanan banyak sekali. Ya, banyak sekali, apalagi kalau makanan dalam bentuk press dinner atau prasmanan seperti itu ya. Nah, kita sepertinya sedang kehausan tentang makanan ini. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan kembali, jangan, jaga mulut kita, atau disingkat dengan jamu, jaga mulut. Supaya jangan kita menjadi orang yang rakus, congok, dan kita menjadi orang yang tidak mengontrol diri, dan kita menjadi orang yang tidak menjadi sehat. Ya, dan bahkan ada orang mengatasnamakan makanan. Kami tidak dapat makan. Dari mana kami bisa dapat makan? Kami tidak punya pekerjaan. Akhirnya mereka merampok. Mereka mencuri. Bahkan mereka melakukan tindak kejahatan dan melakukan pembunuhan atas nama supaya bisa mendapatkan makanan. Nah, ini tidak baik. Ya. Dan pencobaan yang klasik ini, walaupun Yesus sudah berhasil untuk memberikan teladan kepada kita supaya kita jangan dipengaruhi tentang makanan ini, tapi sebanyak-banyaknya orang di dunia ini, sebanyak-banyak itu pula iblis berhasil untuk mencobai manusia, menggoda manusia dengan makanan. Ya,
sangat berhasil. Nah, oleh sebab itu, di sini mari kita tanamkan bagian yang pertama, supaya kita menang dalam pencobaan tentang makanan ini, dan supaya hidup kita sehat, dan kita tidak menjadi dituntut untuk senantiasa datang ke rumah sakit, memakan atau meminum obat ini dan itu, atau bahkan nanti akhirnya kita tidak bisa menikmati makanan lagi, karena kita telah oper di dalam memakan pada waktu kita masih muda, atau setelah tua kita menjadi orang yang tidak bisa makan apa lagi. Nah, oleh sebab itu silakan, manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, tapi dari firman Tuhan. Nah, yang kedua, pencobaan yang sering terjadi kepada kehidupan kita. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tetapi ini terus dilakukan oleh iblis kepada setiap umat manusia, yaitu menyembah iblis. Nah, menyembah iblis ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, terang-terangan dikatakan oleh iblis itu kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, karena tadi tidak berhasil tentang makanan, sekarang iblis mengatakan supaya sembahlah dia. Kita baca ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, sekarang ternyata iblis terang-terangan kalah dalam hal pencobaan tentang makanan. Sekarang dia terang-terangan supaya kita menyembah dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, nah, kita sepertinya agak lucu ya, perasaan kita sekarang ini, tentang kerjaan si iblis ini yang menggoda Tuhan Yesus. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Sekali lagi, sepertinya kita merasakan kelucuan di sini. Karena apa? Apakah ini iblis ini sedang melakukan tindakan membodoh-bodohi atau menipu Tuhan Yesus? Atau dia pura-pura bodoh, seolah-olah dia tidak mengenal siapa Yesus yang digodanya tersebut? Itu dia. Sekali lagi, seolah-olah apakah tindakan pembodohan yang dilakukan oleh iblis ini menipu Tuhan Yesus dengan memang benar-benar sengaja dia tidak tahu bahwa Yesus itu siapa? Atau apakah dia memang pura-pura bodoh bahwa seolah-olah aku tidak mengenal Tuhan itu? Kadang-kadang kita kan juga seperti itu. Kita pura-pura nggak kenal ketika ketemu dengan orang yang kita kenal, seperti itu kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dengan pernyataan iblis ini, iblis sedang memutarbalikkan fakta. Jadi Bapak Ibu, ketika iblis mengatakan segala kuasa ini akan kuberikan kepadamu, segala dunia ini akan kuberikan kepadamu, kalau engkau menyembah kepadaku, itu adalah pemutarbalikan fakta. Tidak pernah Tuhan Allah, pencipta alam semesta, memberikan dunia ini dan segala isinya kepada kuasa iblis. Kepada kuasa iblis, tidak pernah itu. Yang ada, dan itu masih berlaku sampai sekarang, bahwa kepada manusialah, manusia yang diciptakan Tuhan dengan tangannya, dan yang dihembuskan dengan napas kehidupan yang dari mulutnya kepada hidung manusia itu, kepada manusialah diberikan kuasa. Kita kupas dari Kejadian 1 ayat 26. Apa dikatakan di sana? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Supaya mereka berkuasa. Ini harus kita ingat.
Dan jangan kita tergoda untuk menyembah iblis supaya bisa kita memiliki ini, memiliki itu, berkuasa tentang ini dan berkuasa tentang itu, memiliki jabatan ini, memiliki jabatan itu. Tuhan tidak pernah memberikan kepada iblis kuasa tentang dunia ini. Tetapi Tuhan Allah pencipta alam semesta dan yang menjadi pemilik alam semesta ini memberikannya itu kepada manusia. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Itu bagian yang pertama. Kejadian 1 ayat 28 bagian yang kedua, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan. Sekali lagi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekali lagi, ibu bapak, saudara-saudari, pemuda, remaja yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang senantiasa hidup di dalam terang kasih setia Tuhan. Sekali lagi, tidak pernah Tuhan Allah memberikan kuasa kepada iblis menguasai dunia ini. Tetapi nyata-nyata fakta dan yang sebenarnya adalah Tuhan Allah memberikan dunia ini di bawah penaklukan manusia. Jadi kalau iblis mengatakan, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah kepadaku, itu adalah pembodohan. Jadi jangan mau Bapak Ibu dibodoh-bodohi oleh si iblis. Dan bahkan saudara-saudaraku yang kekasih, hukum Taurat yang pertama mengingatkan kita, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jadi tidak boleh ada Allah-Allah lain, termasuk iblis itu, yang akan menjadi kita sembah. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Benda-benda apapun yang sepertinya berkuasa di dunia ini atau yang berkuasa di sorga, kita tidak boleh buat patungnya untuk disembah. Gak boleh. Jadi hanya satu yang patut disembah, yaitu Allah, pencipta alam semesta, yang telah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kepada kita. Dan dialah yang telah memberikan kepada kita mandat untuk menguasai dunia ini. Jadi kalau ada orang iblis yang mengatakan kepada kita, sembahlah aku, ya, supaya dunia ini kuberikan kepadamu, apakah kau mau jadi gubernur, apakah menjadi camat, apakah menjadi bupati, apakah menjadi kepala dinas, dinas ini, dinas itu, dan sebagainya, atau kau bisa laris jualan dan sebagainya, apakah engkau bisa menjadi dapat jodoh di dalam kehidupanmu, cantik, ganteng, dan sebagainya, apakah engkau bisa jadi mendapatkan pekerjaan yang baik, sembahlah aku, kata iblis kepadamu. Jangan maui. Karena hanya Tuhan Allah saja yang patut kita sembah. Tidak ada yang lain. Itu jawaban Yesus. Ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan oleh karena keinginan memiliki dunia ini, dengan segala kenikmatannya, engkau tergoda untuk menyembah iblis, seolah-olah dia mempunyai kuasa untuk memberikan itu kepada kita. Tidak. Yang mempunyai kuasa memberikan itu kepada kita adalah Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang telah memberikannya itu sejak dunia ini telah diciptakan. Itu dia. Itu harus kita catat. Itu sudah diberikan kepada manusia. Tinggal manusia maukah dia percaya kepada Tuhan Allah di dalam penyerahan diri yang seutuhnya, bekerja dan berdoa untuk mengolah dunia ini supaya menjadi bermanfaat baginya. Nah, itu yang paling pokok. Jadi
Jangan oleh karena berbagai-bagai keinginan di dunia ini engkau menyembah iblis. Jangan. Jangan, saudara-saudaraku. Tetaplah hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan Allah. Apalagi jika engkau menghadapi penyakit, mengalami sakit penyakit yang terus-menerus di dalam kehidupanmu. Terus datang orang mengajak engkau, ke sanalah engkau berobat. Kayaknya dia berhasil itu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa marbisuk maho songon uluk, maroha songon darpati, cerdiklah engkau seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Oh jangan, itu tidak boleh. Firman Tuhan itu dipakai untuk hal-hal yang demikian. Memakai firman Tuhan untuk menyembah iblis itu tidak baik. Ya itu tidak baik dan tidak benar. Dan itu telah membuat Tuhan dua dalam kehidupan kita, atau kita menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apapun penyakitmu, ingatlah tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Ingat, hanya di dalam hatinya dia berkata, aku menjamah jubah-jubahnya saja, aku pasti sembuh. Hanya menjamah jubah-jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dan ketika dia menyisihkan orang banyak yang beriring-iringan di samping kiri kanan Tuhan Yesus, muka dan belakangnya, dia menjamah jubah itu. Dan berhentilah sakit pendarahannya. Terus apa kata Yesus? Siapa yang menjamah jubahku? Perempuan ini ketakutan. Kenapa? Karena pada saat itu pendarahannya langsung berhenti. Dan dia langsung datang bersyukur di hadapan Yesus. Kemudian Yesus mengatakan kepadanya, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kalau engkau mengalami sakit penyakit, kemudian ada orang mengajak engkau ke dukun ini, ke dukun itu, ke pandai ini, pandai itu, dan sebagainya, supaya sembuh. Jangan. Kesembuhan itu hanya pada Tuhan, tidak ada pada yang lain. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam iman percaya yang tulus. Contoh yang kedua, Bartimeus. Ya, dia buta sejak lahir. Dan dia karena buta dia mengemis di pinggir jalan. Tetapi selama dia mengemis, dia mendengar berita-berita yang ada di sepanjang jalan yang orang berlalu lalang di depannya. Dan dia mendengar tentang Yesus. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, dia beriman. Dan ketika Yesus lewat, dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan dia mengulangi lagi, anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak ribut. Diamlah kau, kata orang banyak kepadanya. Tapi Yesus mengatakan, panggil dia. Apa yang kau kehendaki kepadaku supaya aku perbuat, kata Yesus? Aku ingin melihat. Apa kata Yesus? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, jangan karena keinginan kita untuk sembuh, kita menyembah iblis. Tidak boleh. Ingat sekali lagi, ada satu lagi contoh. Seorang yang kerasukan setan di Gerasa itu. Ketika Yesus datang ke situ, orang yang kerasukan setan ini datang. Ngapain kau Yesus anak Daud kepada kami, anak Allah? Apakah engkau akan mengirim kami ke neraka? Kemudian Yesus mengatakan kepadanya supaya dia diam. Kalau boleh, jangan kami pergi ke neraka dulu, tapi pergilah kami ke babi-babi. Iblis yang bernama Legion itu, puluhan ribu itu, ada di satu orang itu, tunduk kepada kuasa Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, jangan takut untuk menolak iblis dalam dirinya, untuk menyembah iblis dalam kehidupan kita. Jangan takut. Ya. Dan yang ketiga, jangan mencobai Tuhan Allah. Banyak terjadi pembunuhan, bunuh diri sekarang ini, lompat dari lantai 21 sekeluarga, ya kan, membunuh anaknya. Karena apa? Karena tidak tahan tentang kehidupan ini. Ya.
Apakah Tuhan itu tidak sanggup memberikan apa yang perlu bagi kita? Tuhan sanggup. Jadi jangan mencobai Tuhan Allah. Seperti yang diminta oleh iblis ini. Naiklah kau jatuhkanlah dirimu dari atas ini ke bawah. Tuhan akan mengirimkan malaikat kepadamu untuk menatang kau. Jangan. Itu bunuh diri namanya. Jangan coba-coba Tuhan. Jangan. Tuhan sanggup memberikan apa yang perlu. Dan oleh karena kasih sayangnya kepadamu, Dia akan memberkati engkau, menjaga engkau, memelihara engkau, melindungi engkau di sepanjang jalan kehidupanmu. Oleh sebab itu, kalahkan pencobaan dalam kehidupanmu. Yang pertama tadi, jangan tergoda oleh makanan. Karena kita hidup bukan karena makanan saja, tapi oleh firman Tuhan. Yang kedua, jangan sembah iblis. Walaupun tawaran-tawarannya begitu menggiurkan, jangan. Karena semuanya berkat-berkat melimpah berasal dari Tuhan Allah, tidak dari yang lain. Dan yang ketiga, jangan cobai Tuhan Allahmu di sepanjang jalan kehidupanmu. Karena Tuhan Allah mencukupkan segala yang perlu bagimu. Bahkan Dia telah menyerahkan anaknya, Yesus Kristus, sebagai juru selamat bagi kita. Percayalah kepadanya, dan maka engkau akan melewati, mengalahkan segala cobaan yang datang kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kasih setia Tuhan bekerja dan berkarya bagi kami. Sehingga setiap pencobaan yang datang, kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dan memotivasi kami untuk menolak cobaan-cobaan tersebut. Dan untuk bisa melampaui kuasa-kuasa iblis dalam pencobaan tersebut. Dan kami dimenangkan karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji dan termulialah Engkau di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendirian, tetapi tetaplah kami melangkah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik. Biarlah kami di tengah-tengah maraknya pencobaan yang datang kepada dunia ini, kami tetap menjadi orang yang terberkati dan yang Engkau berikan kepada kami kuasa yang daripadamu sehingga kami melampaui pencobaan-pencobaan tersebut. Dan kami berdoa secara khusus buat channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat ini supaya terus berkembang dan maju dan banyak orang mensubscribe dan mengetuk lonceng notifikasi sehingga mereka selalu diingatkan bahwa channel YouTube ini pada saat ditayangkan mereka mendapatkan segera yang pertama sekali. Oleh sebab itu Bapak yang baik, berkatilah sehingga channel YouTube ini benar-benar dirindukan kehadirannya dan menjadi berkat bagi seluruh yang menyaksikannya dan menjadi beriman teguh di sepanjang jalan kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Dan berkati Ibu Sylvia dan keluarga tetap sehat dan anak-anaknya berhasil dalam cita-citanya. Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupannya. Dan kami percaya bahwa di sepanjang jalan kehidupan kami dan di sepanjang jalan channel YouTube ini, Tuhan berkarya. Tim yang bekerja, semuanya menyatakan kasih karunia Tuhan. Bekerja dengan hati, bekerja dengan tulus, bekerja untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mengangkat Ibu Sylvia tetap naik, selalu dalam pelayanan dan pekerjaannya, di sepanjang hari dan di sepanjang jalan kehidupan mereka. Berkati channel YouTube ini, selalu dirindukan berjuta orang di dunia media sosial dan di dunia nyata sekalipun. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami dan yang mendengarkan
apakah mendengarkan secara langsung atau mendengarkan siaran ulangannya, tetap Tuhan bersama-sama dengan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Berkati seluruh rakyat Indonesia. Tetap semangat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah pimpinan Tuhan bekerja dan berkarya bagi pimpinan dan bagi pemerintahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami telah berdoa. Amin, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai, memberkati, dan melindungi saudara-saudari sekalian. Amin.